Nah, kita akan membaca kitab Keluaran pasal yang ke-20. Keluaran pasal yang ke-20, saya mengajak kita membaca ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Saya mengajak kita membacanya bergantian. Saya membaca ayat yang ke-8, saudara membaca ayat yang ke-9, dan kita terus bergantian sampai ayat yang ke-11. Keluaran 20, saya memulai ayat yang ke-8. Demikianlah firman Tuhan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami merindukan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Sungguh kami merindukannya ya Tuhan. Kami mendengar tentang pekerjaan Tuhan di masa lalu, tapi kami tidak ingin ada di generasi di mana Tuhan diam. Ketika kami membaca kitab suci, kami sangat takut kalau kami berbagian di dalam 400 tahun periode Tuhan diam dan tidak berfirman. Kami tidak ingin ada di dalam periode di mana dikatakan firman Tuhan jarang. Kami gentar dan takut jika kami ada di dalam periode yang dibuang oleh Tuhan. Meskipun harta kami banyak, meskipun hidup kami tenang, meskipun politik kami baik, meskipun bangsa kami kaya. Tapi jika Tuhan tidak berfirman, celakalah kami. Tuhan jangan biarkan kami ada di dalam periode seperti peralihan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Kalaupun ada periode itu, mohon kami diizinkan ada di dalam periode di mana suara memecah kebuntuan, suara yang mengatakan bertobatlah sebab kerajaan Allah sudah dekat. Tuhan, kami ingin firman-Mu. Kami ingin Tuhan berbicara kepada kami. Kami ingin Tuhan tidak membuang kami. Kami ingin Tuhan tarik kami kembali kepadamu. Kami tahu dosa-dosa kami membuat Tuhan muak kepada kami. Tapi kami juga tahu penebusan Kristus membuat Tuhan merindukan kami. Dan karena cinta kasih-Mu yang besar, kami pun belajar merindukan Tuhan. Kami ingin diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Sebab Engkaulah yang menyediakan berkat bagi kami. Mengurapi kepala kami dengan minyak. Dan menyediakan hidangan bagi kami di hadapan lawan-lawan kami. Kami bersyukur oleh karena belas kasihan-Mu yang menarik kami kembali kepadamu. Maka Tuhan berkata-katalah kepada kami. Pakailah hamba-Mu yang hina ini. Dan biarlah kami mendengar apa yang Tuhan mau tuturkan kepada kami pada hari ini. Diberkatilah kiranya kemuliaan Kristus oleh hidup kami. Sebab kami menjalankan hidup kami karena tuntunan dan bentukan dari firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, ketika Tuhan memerintahkan Musa, pergilah ke Mesir dan bebaskanlah umatku. Nah, Musa akan bebaskan umat Tuhan dari dua tiran yang sangat keras. Tiran yang pertama itu Firaun, Raja Mesir. Kenapa dia tiran? Karena dia orang kejam, dia tindas Israel, dia paksa Israel mengerjakan hal yang dia mau tanpa memperhatikan kebutuhan mereka. Orang Israel ditindas terus dan mereka teriak, Tuhan, kami tidak mau hidup seperti ini, bebaskanlah kami. Maka mereka mengorientasi pikiran masa depan kepada kebebasan. Kapankah kami boleh bebas? Tuhan, berikan kami kebebasan. Grant us your freedom. Grant us your peace. Berikanlah kepada kami kebebasan yang dari Engkau. Berikanlah kepada kami kemerdekaan dan juga damai yang dari Tuhan. Tolonglah kami. Maka di dalam anugerah Tuhan, Tuhan kirim Musa dan membebaskan Israel dari Mesir. Setelah Mesir dihancurkan, apakah Israel sudah bebas? Tidak. Mereka harus bebas dari tiran yang kedua, yaitu diri mereka sendiri. Diri mereka adalah tiran yang kedua. Sama jahat dengan Firaun, tetapi tidak berjarak dengan diri orang Israel. Saudara, tahukah engkau siapa tiran yang besar? Bukan pemerintah, bukan raja-raja kejam, bukan aliran-aliran ultra kanan, bukan kelompok-kelompok woke, bukan orang-orang politik,
Tapi pemerintah yang menindas engkau adalah dirimu yang lama. Diriku yang lama, itulah yang menindas kita. Maka ketika orang mengatakan saya mau bebas. Saudara, bebas itu selalu ada dua jenis. Bebas dari apa? Itu yang pertama. Lalu bebas untuk apa? Itu yang kedua. Bebas dari apa? Itu akan menentukan bebas kemana. Saya mau bebas dari Firaun. Oke, setelah bebas dari Firaun mau kemana? Mau pergi ke padang gurun. Mau pergi ke tanah perjanjian. Nah, ini tujuan yang kedua. Bebas dari Firaun membuat saya memperoleh negara saya sendiri. Memperoleh kemandirian. Saudara, bangsa Indonesia dijajah. Pertama-tama dijajah oleh VOC, satu kongsi dagang terbesar sepanjang sejarah. Satu konglomerasi pertama di dalam sejarah manusia. Saudara, orang-orang Belanda itu hebat ya. Jumlah begitu sedikit tapi pengaruh begitu besar. Mereka pengaruh dari ekonomi. Mereka juga jadi pengaruh dalam teologi. Salah satu teologi terpenting pada zaman ini, itu bukan Katolik, bukan Ortodoks Timur, bukan juga reformasi secara umum, tapi reform yang disebarkan dari tradisi Belanda. Kenapa dari Belanda bisa pengaruh begitu besar? Mereka pengaruhi Amerika, mereka pengaruhi Westminster Theological Seminary, mereka pengaruhi Calvin Seminary, Calvin University, mereka pengaruhi bahkan sekarang Southern Baptist Theological Seminary, dapat pengaruh begitu besar dari teologi reform yang ditafsir ulang oleh orang-orang Belanda. Nah, mereka begitu jaya, mereka begitu kuat, dan di dalam gerakan pertama, mereka mengambil seluruh tempat dari Portugis. Port dari Portugis diserang, dan mereka merebut seluruh pesisir pantai Afrika sampai kepada kepulauan Nusantara. Mereka mengambil Malaka, mereka mengambil Sumatera, mereka mengambil Maluku, dan kemudian mereka mengambil Batavia. Mereka begitu kuat dan mereka mengambil begitu banyak harta, membuat negara mereka jadi kaya. Kenapa bisa kaya? Karena setelah ambil harta, mereka putar hartanya untuk pembangunan yang menghasilkan keuntungan. Maka dari Belanda ada penemuan namanya obligasi. Bayar obligasi, kamu dapat surat yang nanti akan membuat kamu dapat persentase keuntungan dan pokok yang kamu simpan gak akan hilang. Nah, ini yang digunakan untuk memperbesar VOC. Lalu VOC akhirnya menindas orang-orang di Indonesia. VOC memaksa, kamu harus melakukan apa yang kami mau, tanam dan beri harga sesuai dengan yang kami minta. Nah, ada pendekatan halus sehingga membuat orang-orang yang dirangkul oleh VOC merasa VOC tidak terlalu jahat, tapi juga ada pendekatan kasar yang membuat mereka sadar kami sedang dijajah. Nah, setelah ratusan tahun, akhirnya terbentuklah negeri Belanda. Dan negeri Belanda mengambil alih kepulauan Nusantara, menjadi penguasa yang baru. Lalu orang Indonesia mulai tertindas, terutama ketika muncul orang-orang yang kejam, orang-orang yang jahat, orang-orang yang melakukan tanam paksa dan kerja paksa. Tanam tanaman yang kami perlu. Pak, kalau seluruh tanah ditanam rempah-rempah, kami makan apa? Kami perlu tempat untuk ada makanan pokok, untuk sawah, untuk beras. Enggak, itu enggak laku. Tanam rempah-rempah. Kalau tanam rempah-rempah kami bisa kelaparan. Enggak peduli kamu kelaparan. Tanam yang kami mau. Nah, maka mulai terjadi perasaan ditindas. Mulai terjadi kesulitan yang besar. Bahkan ada pemimpin yang memimpin daerah Batavia. Termasuk daerah yang di Jakarta dan juga Tangerang. Dipimpin oleh seorang gubernur dari Belanda. Dia bernama, orang yang bernama Kun. Jan Pieter Sun Kun. Nah, ini yang akhirnya orang sebut sebagai Jan Kun. Akhirnya orang bilang jangkung karena badannya tinggi. Nah, dia ini orang yang kejam karena meminta supaya doktrin reform dan kekristenan di-uphold. Sayangnya dia lakukan itu dengan tangan besi dan tentara. Saudara, seorang namanya John Lennox pernah mengatakan, kalau engkau pakai senjata, orang akan kehilangan telinga. Engkau pakai pedang, orang kehilangan telinga. Ini didapat dari mana? Dari perintah Yesus kepada Petrus, sarungkan pedangmu. Waktu Petrus hunus pedang, dia mau bunuh orang yang kena telinga. Maka John Lennox tafsirkan, jika engkau pakai kekerasan, orang gak mau dengar. Telinga mereka udah hilang. Engkau pakai pedang, telinga orang hilang. Mereka gak mau dengar. Nah, maka Jan Pieter Sun Kun, dia bikin ada peraturan-peraturan yang menakutkan demi uphold kekudusan. Termasuk salah satu orang yang ada di dalam keluarganya. Dia punya keponakan perempuan, ternyata sudah pernah hubungan dengan seorang laki-laki dari tentara Belanda sebelum menikah. Maka langsung ditangkap, kemudian orang itu diberi tanda di hidungnya.
Tanda sudah berzina sebelum menikah. Itu tanda di hidung sebelum akhirnya dicambuk dan dihukum dengan keras, bukan main. Nah, maka orang selalu mengatakan, kalau ada orang sukanya hubungan seks, tidak mau hidup suci, itu hidung belang. Kenapa hidung belang? Karena pada zaman Yan Kun, kalau orang ketangkep, dia akan diberi tanda di hidungnya. Nah, untung ya, puji Tuhan orang Indonesia hidungnya kecil-kecil. Mau diberi tanda agak sulit, space-nya kurang. Apa orang Belanda hidungnya lumayan besar, kalau dikasih tanda lumayan kena. Nah, saudara, orang Indonesia mulai merasa, kok kita ditindas ya, kok dipaksa. Paksa bikin jalan, paksa tanam tanaman yang diharuskan. Kami mau merdeka, tapi bagaimana caranya? Nah, orang mulai pikir, merdeka caranya bagaimana? Lawan secara politik, atau lobby internasional, atau bikin pendidikan, supaya orang mau belajar mandiri, tidak mau bergantung sama Belanda. Seluruh usaha dilakukan, tapi sulit. Akhirnya dalam anugerah Tuhan muncul kekuatan namanya Jepang. Jepang ambil alih seluruh Asia. Mereka mau menjadi pembebas Asia, menjadi matahari yang terbit untuk memberikan terang kepada Asia yang dijajah oleh orang-orang Eropa yang jahat-jahat. Akhirnya Indonesia jatuh ke tangan Jepang. Ternyata Jepang lebih jahat dari Belanda. Nanti orang Belanda bilang, piye, kepenak zaman kuto, gitu ya. Makanya lu dulu komplain-komplain, sekarang dapat Jepang syukurin. Tapi akhirnya Jepang dihancurkan oleh Amerika di dalam 2 bom atom yang ditaruh, dilemparkan dan diledakkan di Hiroshima dan juga di Nagasaki. Nah, setelah ini orang Jepang menyerah. Mereka tarik tentara mereka pulang dan di Kepulauan Nusantara terjadi kekosongan. Belanda belum sampai, Jepang sudah menyerah. Lalu bagaimana? Langsung dideklarasikan, kami bukan milik Jepang, kami bukan milik Belanda, kami bukan milik Amerika, kami adalah Republik Indonesia. Nah, maka negara Indonesia berdiri. Wah, saudara, ngomong seperti ini mestinya diiringi musik nasional. Kita sangat tergerak karena akhirnya kita punya kebebasan. Kenapa bisa bebas? Karena tidak ada lagi penjajah. Kami sekarang mau melawan siapapun yang mau jadi pemerintah di sini selain Republik Indonesia sendiri. Maka waktu Belanda mau balik, bawa tentara sekutu, tentara Nika atau siapapun namanya. Mereka mau hantam kita balik, kita lawan. Sampai akhirnya Belanda mulai hitung-hitungan. Rugi perang terus sama negara ini. Kalau ngotot kita bisa menang, tapi rugi. Saudara, banyak negara ya, hitung-hitungannya bukan hitung-hitungan kekuatan. Kalau paksa ngotot bisa, tapi mahal. Banyak kali perang tidak terjadi karena dianggap lebih mahal daripada return yang didapatkan dari kemenangan perang. Nah, maka Indonesia merdeka. Merdeka dari apa? Merdeka dari Belanda, merdeka dari Jepang, merdeka dari penjajah. Setelah merdeka, orang Indonesia harus punya intelektualitas yang cukup, mempunyai pandangan yang tepat tentang apa itu berbangsa, mempunyai kaum cendekiawan yang akan mendidik bangsanya. Tanpa itu negara tidak bisa bertahan. Dan sudah tahu kaum cendekiawan, orang-orang yang belajar, kebanyakan mereka belajar ke Belanda. Kemana? Salah satunya Free University. Free University, bukankah di situ ada tradisi reform? Ya, maka tradisi reform mempunyai sumbangsi yang cukup besar di dalam pemikiran. Sangat, bukan cukup, sangat besar di dalam pemikiran. Meskipun ini pemikiran publik, karena yang studi nggak semua orang Kristen, ada orang Islam, dan mereka dipenuhi dengan kerangka berpikir tentang publik yang sangat matang karena sumbangsi teologi reform. Nah, maka saudara sekalian, setelah itu kita bebas, kita merdeka. Merdeka dari apa? Dari penjajah. Setelah itu kamu mau kemana setelah merdeka? Nah, bangsa Indonesia mesti putuskan apa sih yang jadi tujuan kita jadi negara? Kita nih jadi bangsa untuk apa? Oh, untuk mencegah penjajahan, untuk mensejahterakan kehidupan rakyat, dan untuk menegakkan keadilan sosial, dan untuk berbagian di dalam perdamaian dunia. Nah, inilah kenapa Indonesia ada. Kenapa mesti ada Republik Indonesia? Supaya rakyat sejahtera, supaya keadilan bisa ditegakkan, supaya bangsa kita memanusiakan manusia di dalamnya, supaya kita berbagian di dalam perdamaian dunia. Saudara, rumusan ini rumusan yang sangat-sangat penting. Kalau Tuhan tidak intervensi dan memberikan sumbangsi dari pikiran yang sangat Kristen kepada our founding fathers, kepada pendiri bangsa ini, maka tidak mungkin ada konsistensi kerangka berpikir yang dari awal sangat berpengaruh untuk bangsa kita sekarang. Nah, maka saudara, bangsa Indonesia sudah merdeka? Sudah. Sudah merdeka dari siapa? Dari penjajah. Untuk apa? Untuk keadilan sosial, untuk kemanusiaan, untuk kesejahteraan negara, rakyat, dan untuk berbagian di perdamaian dunia. Bagaimana berbagian di perdamaian dunia? Kita mesti punya tentara yang kuat.
Bagaimana bisa mensejahterakan rakyat? Ekonomi harus stabil sehingga orang bisa bekerja dan mendapatkan penghidupan yang layak. Bagaimana supaya ada pengadilan yang baik? Mesti ada aturan yang tidak berpihak. Mesti ada pihak penegak aturan yang tidak mungkin disogok. Mesti ada orang-orang yang mau memperjuangkan keadilan meskipun mereka rugi. Lalu bagaimana caranya supaya kemanusiaan ditegakkan? Mesti ada konsep tentang siapa manusia. Dari mana engkau tahu makna menjadi manusia? Tidak ada sumber lebih limpah selain Alkitab dan salah satunya selain Taurat. Di dalam kitab Keluaran ada pengertian yang limpah bukan main tentang apa itu menjadi manusia. Nah saudara, saya sedang siapkan bahan, yaitu menjadi manusia, kemudian keadilan, menjunjung kemanusiaan, dan perang. Nah ini tema akan saya bawakan bukan di sini tapi nanti di UPH. Mereka akan adakan seminar yang mengkaji filosofi dan teologi dalam kaitannya dengan perang. Nah saudara sekalian, bangsa kita merdeka untuk melakukan sesuatu. Demikian juga kita. Saya mau merdeka. Merdeka dari apakah engkau? Saya mau merdeka dari dosa. Oke, mau merdeka dari dosa untuk apa? Supaya saya menjalankan yang Tuhan mau untuk saya. Supaya hidupku suci. Supaya hidupku limpah di dalam Tuhan. Nah maka kita mesti ngerti dua hal ini. Bebas dari dosa. Bebas untuk hidup yang berkelimpahan. Nah maka setelah Israel dibebaskan dari Firaun, mereka perlu dibebaskan dari diri mereka sendiri. Saudara, engkau bebas dari apa? Bebas dari bos yang jahat? Jangan-jangan engkau jadi orang jahat bagi orang lain. Engkau bebas dari apa? Bebas dari bullying. Jangan-jangan engkau menjadi pembuli bagi orang lain. Saudara, seringkali kita khawatir anak kita dijahatin orang. Saudara, jangan lupa anakmu juga berpotensi jahatin orang lain. Ada satu orang tua mengatakan, aduh anak saya ini kasihan loh kalau nanti teman-temannya kasar-kasar. Lalu saya balikan mengatakan teman-temannya kasihan kalau anakmu kasar-kasar sama mereka. Saudara, kita mengatakan saya tidak mau jadi korban. Saudara juga jangan jadi pelaku. Banyak orang waktu kecil jadi korban bullying. Setelah kuat jadi pembuli orang lain. Waktu kecil jadi korban pelecehan. Waktu besar lecehkan orang lain. Maka saudara, korban menjadi jahat itu sangat sering terjadi. Jangan terus punya mental saya adalah korban. Karena inilah yang akan membuat engkau masuk jalan tol untuk mengulang kesalahan yang sama. Hanya sekarang engkau jadi pelaku, bukan korban. Dulu korban, nanti jadi pelaku. Saya korban ketidakadilan sosial, engkau terus rasa jadi korban. Lama-lama engkau akan jadi pelaku pembuat ketidakadilan sosial. Nah maka itu harus lepas dari semua perasaan menjadi korban. Aku korban, aku korban, aku korban. Bukan. Ada satu tiran yang harus engkau hancurkan. Ada satu penguasa yang namanya dirimu yang lama. Ini penguasa lalim. Ini penguasa jahat. Dia berkuasa atas hidupmu. Dia mau hancurkan engkau. Dan dia mau membuatnya hancur dengan satu hal yang sangat-sangat unik. Yaitu dia akan bikin ritme hidupmu kacau oleh semua pembentukan dari dirimu yang lama ini. Ritme hidup yang kacau. Nah saudara, kadang-kadang kita lupa tentang ritme hidup. Kita lupa tentang keteraturan. Kita lupa tentang berputarnya waktu untuk menuju kepada satu sasaran. Memang benar waktu bersifat linier dari satu titik menuju ke titik yang lain. Tapi waktu dia bergerak sambil juga ada putaran. Putaran yang tidak statis. Putaran yang terus bergerak. Putaran menuju mana? Dari titik awal menuju kepada titik finish. Tapi putaran ini membuat kita akan mengalami siklus demi siklus demi siklus. Kita mengalaminya di dalam waktu. Sekarang hari Minggu, minggu depan hari Minggu lagi. Besok hari Senin. Lalu lusa hari Sinsya. Kemudian setelah itu hari Rabu. Nah ini semua siklus. Putar, putar, putar. Kenapa putar? Karena memang siklus hidup kita seperti itu. Oh berarti kita hidupnya sirkuler. Berarti waktu itu sirkuler. Tidak, waktu itu linier. Dia berjalan menuju tujuan. Tapi berjalan di dalam perputaran yang dinamis. Perputaran yang bergerak menuju titik akhir. Nah perputaran ini juga mesti dilihat. Saudara, kita semua harus mempunyai pola. Dan pola hidup yang dikacaukan, itulah pola hidup yang membuat kita terus ada di dalam perbudakan dari diri kita yang lama. Bagaimana caranya Israel keluar dari perbudakan Mesir? Dengan pergi dari Mesir ke tempat yang baru. Kenapa mesti tempat yang baru? Saya menyukai tafsiran dari seorang yang namanya adalah Hamilton. Dia bernama Victor Hamilton, ahli perjanjian lama. Dia mengatakan Tuhan tidak membuat Israel merebut Mesir, menghancurkan Firaun,
menghancurkan tentara Mesir, lalu menjadi the next ruler of Egypt. Enggak. Tuhan tidak mau Israel menjadi penguasa baru Mesir. Kenapa tidak? Karena Mesir sudah terlalu kotor dengan pola budaya yang rusak. Ini menarik ya. Kotor dengan pola budaya yang rusak. Orang Israel harus break free dari pattern di mana di dalamnya mereka tadinya terlibat. Pola lama keluar. Kenapa keluar? Karena engkau sulit untuk mengubah pola jika engkau ada dalam putaran pola yang lama. Lalu bagaimana dengan Kanaan, tempat yang baru? Di tempat yang baru, kamu hantam seluruh kebudayaannya. Kamu binasakan semua orangnya. Loh kenapa ya? Karena engkau tidak boleh terhisap dalam pola yang unik, yang bukan dari Tuhan. Di Mesir ada pola yang kamu harus keluar darinya. Dan di Kanaan, tidak boleh ada pola yang engkau ikuti. Engkau harus punya your own pattern. Engkau harus punya polamu sendiri. Nah maka Kanaan mesti dihentikan. Israel tidak bisa datang ke Kanaan lalu mengatakan, oh ini Kanaan, tempat yang Tuhan berikan untuk kami. Di sini kalau belanja kemana ya? Oh di sini ke Kanaan Maret. Oh ke Kanaan Maret. Lalu kemudian kalau ibadah kemana? Oh ke GRIK Kanaan, GRIK gitu ya. Oh lalu kemudian kalau hari-hari rayanya gimana? Oh hari-hari raya kami begini. Lalu nanti bagaimana ibadah? Oh ibadah nanti begini. Ada pola lama. Lalu orang Israel masuk dan Tuhan bilang, Israel gak usah habisin pola lama. Kamu masuk aja ikuti pola lama. Ikuti ya pola lama. Lalu setelah itu masukkan unsur-unsur baru. Enggak. Tuhan bilang hancurkan pola lama. You must have your own pattern. Engkau harus punya polamu sendiri. Wah ini unik. Kenapa mesti punya pola sendiri? Karena kalau pola lama dari Firaun engkau harus lepas, pola baru dari Kanaan tidak boleh engkau adopsi. Waduh kalau tidak boleh diadopsi, terus bagaimana dong? Pola kamu yang aku biasakan di padang gurun, itulah yang harus engkau bawa. Jadi Tuhan membuat Israel mempunyai pola yang mereka latih di padang gurun. Pola apa ini? Pola di mana seluruh highlight dari hidup mereka ada di dalam worship, di dalam ibadah. Nah maka saudara sekalian, hidup manusia itu dikacaukan oleh tiran, oleh raja lalim yang namanya diri saya yang lama. Saudara, dirimu yang lama menindas engkau dengan terus membuat engkau hidup di dalam pola yang lama. Pola lama, pola lama, pola lama. Pola lama itu pola apa ya? Pola yang ada highlight tertentu. Nah saudara ini perlu imajinasi yang baik untuk dimengerti. Saudara kalau dengar musik, saudara akan dengar ada pola utama. Nah orang paling pintar bikin pola itu adalah Ludwig van Beethoven. Dia kalau bikin musik, dia jarang bikin musik yang melodius. Hanya beberapa yang punya melodi sangat bagus. Ada sonata 12 melodinya sangat bagus. Tam tra da 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 na 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 dam ta tam ta da 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 tram. Itu melodi panjang. Tapi jarang Beethoven kayak gini. Biasanya melodinya pendek-pendek. Ta da da dam selesai. Ta da da dam selesai. Lalu setelah itu apa? Variasi dari pola. Pola apa? Tadadadam. Dan tadadadam ini cuma dua nada. Cuma dam dan dam. Dam, dam. Siapa orang waras bikin musik cuma dari modal tam, dam. Tapi Beethoven bisa. Dia bikin tadadadam. Tadadadam. Nah ini pola utama. Pola utama yang akan berulang. Nah saudara kalau dengar musik akan dengar pola. Nah ini yang membuat engkau menyukai musik. Saudara harus menyukai musik. Bukan musik menyukai saudara. Orang kalau senang musik karena cocok sama saya, itu bukan orang yang senang musik. Orang yang senang musik adalah orang yang mau dirinya diubah oleh musik. Jadi dia akan serius. Musiknya harus bagus karena saya mau menghisapkan. Membuat diri saya terhisap masuk ke dalam musik itu. Nah itu sebabnya saudara mesti benar-benar pilih musik yang baik. Musik yang teratur. Musik yang limpah. Karena engkau akan ada di dalamnya. Tapi kalau engkau ada di dalam pengertian, pokoknya musik harus cocok sama saya. Saudara akan sulit menikmati musik. Hanya orang yang rela membuat musik membentuk engkau. Baru bisa menjadi orang yang menikmati musik. Nah saudara sekalian musik ada pola. Lalu waktu pola itu saudara dengar, saudara akan tahu oh ini pola akan menjadi utama di dalam lagu ini. Ketika lagu utama itu ada pola utama, saudara akan tahu oh seluruh lagu akan bervariasi dari pola utama ini. Nah itu sebabnya musik-musik yang seperti ini membuat kita mempunyai imajinasi untuk mengantisipasi. Ada hal utama di dalam hidup. Di dalam sebuah bangunan ada pilar utama, ada yang kurang utama.
Kalau kita utamakan yang kurang utama, mengabaikan yang utama, kita akan jadi kacau di dalam persepsi kita. Demikian juga di dalam desain. Di dalam desain ada banyak hal yang menjadi latar, tapi hanya ada bagian kecil yang jadi utama. Nah saudara, demikian juga hidup. Hidup kita harus ada pola, dan pola ini mesti punya satu titik utama. Satu titik utamanya di mana? Nah diri saudara yang lama, yang mau menjadi tiran, akan mengatakan titik utamanya adalah what you love the most. Titik utama hidupmu adalah apa yang paling menyukakan engkau. Dan kita didesain untuk itu. Kita didesain bahkan di dalam pikiran kita yang sudah jatuh untuk cari apa yang menyenangkan kita. Saudara tahu nggak kenapa ya? Makanan itu berbekas sekali. Saudara pikir, oh karena makanan itu kena di lidah. Lidah itu sangat menyenangkan. Bukan. Makanan berbagian dengan perut. Begitu perut saudara ditenangkan, perut saudara akan mempunyai satu bagian yang berkoneksi dengan mental saudara. Ini saya bukan ahli fisiologi manusia ya. Tapi saya membaca beberapa hal tentang ini berkait dengan biblical counseling yang beberapa waktu yang lalu saya sempat mengajar. Nah saudara sekalian, ketika perut kita tenang, badan kita akan mengatakan, this is where you will be safe. Kenapa di sini engkau aman? Karena ada makanan. Jadi badan kita langsung meramu. Oh kalau begitu tempat ini tempat yang baik. Kenapa baik? Di sini bisa dapat makan, di sini enak, di sini aman, di sini engkau akan bertahan. Maka pikiran kita ini pikiran survival instinct. Pikiran survival instinct itu bukan pikiran yang Tuhan mau. Ini pikiran natural? Tidak, ini pikiran berdosa. Survival instinct masa salah? Salah, karena engkau harusnya mempunyai insting worship, bukan insting self-preservation. Bukan mau pertahankan diri aman, tapi mau menyembah Tuhan. Nah itu sebabnya kekacauan dan kesalahan dari tiran yang namanya diriku yang lama membuat saya tidak bisa lepas dari pola di mana titik utamanya adalah diriku. What you love the most, what you need the most, itulah yang akan menjadi pola paling utama. Saudara paling perlu apa sih dalam hidup? Oh aku perlu tabungan, maka hari kerjamu akan jadi utama. Nah ini yang pola yang akan kau bangun. Kenapa bangun pola seperti ini? Karena kamu perlu masa depan, kamu perlu tabungan, kamu perlu hidup. Maka diri kita akan set sebuah pola. Pola di mana titik utama, di mana pilar utama, di mana nada utamanya adalah work. Work, 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 work. Sudah kerja capek? Iya capek. Sudahlah supaya nggak capek, ayo liburan, jalan-jalan. Nah ini cara paling bagus ya. Kantor kan lakukan itu ya. Kamu sudah sell seberapa besar? Sudah segini, sudah tembus. Oke, kamu boleh pilih mau jalan-jalan kemana. Dan jarang ada orang bilang Karawaci. Ngapain ke Karawaci? Saya maunya keliling dunia. Oke, done. Nih dapat tiket ditanggung, hotel ditanggung. Kenapa kok kantor begitu baik? Bukan, dia bukan baik. Dia tahu you will perform better. Kamu akan perform lebih baik kalau diselingi liburan. Tapi liburan itu nggak pernah menjadi pilar utama dalam hidupmu. Pilar utamanya apa? Kantor. Lalu kenapa liburan? Supaya balik lagi ke kantor. Supaya engkau balik ke kantor dan kemudian menikmati kerja. Dan nanti menghasilkan uang bagi perusahaanmu. Lalu engkau akan dibagi sedikit sama perusahaan. Udahlah, perusahaan dapat 3 triliun, ya kamu dapat UMR gitu ya. Adil kan? Nah maka perusahaan jadi kaya, engkau jadi bertahan. Dan engkau langsung punya pola seperti itu, survival. Saya mesti kerja karena ini bikin saya hidup. Saya mesti kerja karena nanti bisa menikmati liburan. Kenapa liburan? Supaya ada kekuatan kerja lagi. Jarang loh ada orang liburan supaya apa? Supaya nanti bisa makin kacau kerjanya. Enggak kan, enggak bisa gitu. Kalau saudara mengatakan, saya kerja supaya liburan, kau akan dicerca. Enggak bisa gitu dong. Kamu liburan supaya bisa balik kerja, supaya bisa perform at your work. Nah saudara, jadi pola utama apa? Diri. Diriku harus menjadi the main theme, menjadi cantus firmus, nada utama, menjadi pilar di dalam pola hidup saya. Nah tiran ini jahat. Kenapa jahat? Karena saudara dikecualikan dari berkat. Ketika dirimu mengatakan dirimu utama, maka dirimu akan dikecualikan dari semua yang indah yang Tuhan siapkan. Ini saya ambil contoh ya untuk membuat kita mengerti konsep ini. Saya adalah orang yang senang permainan piano, tapi saya sendiri kurang pintar main piano. Bagaimana kalau diri saya mengatakan, Jimmy, kamu tidak usah dengar permainan piano orang lain. Dirimu main untuk dirimu, itu sudah cukup. Maka saya mulai main piano, dan diri saya cuma bisa dengar piano yang saya sendiri mainkan. Kemudian keluarga saya stres karena saya mainkan lagu yang kacau-kacau. Tetangga saya mulai bergumul untuk pindah tempat. Nah saya tinggal di Spri ya, di perumahan dosen Spri. Dan ini unik,
perumahan dosen SPRI, tapi cuma satu dosen SPRI yang tinggal di situ. Itu 4 lantai, ruangan besar-besar. Tapi satu ada pendeta Kristiadi Cohen, dosen SPRI. Satu lagi kosong. Satu lagi siapa? Tempat kosong juga. Akhirnya dijadikan kantor. Satu lagi dosen STT. Jadi unik sekali. Perumahan dosen SPRI cuma ada satu dosen. Nah, jadi kami cuma 2 keluarga tinggal di bagian bangunan itu. Dan yang saya sering kali kasihan adalah kalau kami tinggal di atas Pak Cohen, lalu anak saya suka loncat-loncat, main-main, lari-lari, dia menganggap rumahnya adalah training ground untuk menjadi gimnastik gitu ya. Dia loncat-loncat, aduh bunyinya ke bawah, kami kadang sungkan sekali. Tapi kadang-kadang kami dihibur oleh istri Pak Cohen yang mengatakan, wah kalau kalian lagi gak ada rasanya sepi loh. Ini beneran apa gimana? Aduh kami terhibur, jadi gak terganggu. Enggak lah gak terganggu, seneng kok dengar ada anak-anak yang lincah. Yakin seneng? Itu saya kurang tahu. Tapi kalau saya tambahkan beban mereka dengan saya main piano di atas, mungkin mereka mulai bilang, kami sih senang tinggal di sini, tapi begitu kamu main piano, kami mulai bergumul cari apartemen aja. Jadi silakan nikmati tempat ini sendiri. Nah saudara bayangkan ya, saya main piano lalu saya mulai rasa main piano kok gini. Saya nggak bisa main piano tapi saya paksakan. Lalu saya pikir mungkin saya harus cari dengar piano yang dimainkan orang lain. Tapi diriku mengatakan nggak bisa. You must live for yourself. Dirimu bagi dirimu, engkaulah yang utama. Akhirnya saya nggak bisa menikmati kelimpahan. Ini yang terjadi kalau saudara mau hidup untuk diri. Hiduplah untuk diri, selamat, engkau hanya akan menikmati dirimu. Dan dirimu itu terlalu kecil untuk dinikmati oleh dirimu. Tuhan tidak menyiapkan engkau untuk menikmati dirimu, enggak. Tuhan menyiapkan engkau untuk menjadi berkat bagi orang lain, dan orang lain menjadi berkat bagi dirimu. Siapa sih di antara kita yang bisa hidup sendiri? Waktu saudara mau punya rumah, bisakah saudara desain sendiri? Mungkin bisa kalau saudara arsitek. Tapi kalau saudara arsitek, saudara nggak tahu apa-apa tentang kekuatan bangunan. Kalaupun saudara punya segala pengetahuan arsitektural dan sipil, saudara nggak punya kemampuan lapangan untuk membangunnya. Karena saudara bukan kontraktor. Kalau saudara kontraktor, saudara nggak punya pengalaman gambar secanggih arsitek. Saudara mempunyai kemampuan sipil, nggak punya keindahan seorang arsitek. Jadi saudara perlu orang lain. Nah dengan demikian Tuhan menyiapkan kita untuk perlu orang lain. Dan yang paling utama, Tuhan menyiapkan kita untuk perlu Tuhan. Maka saudara, tiran yang namanya diri ini harus mati. Bagaimana mematikannya? Dengan keluar dari pola yang lama. Break free from your old pattern. Keluar dari pola yang lama. Masuk ke dalam pola yang baru. Bagaimana masuk ke pola yang baru? Nah saudara, hukum yang keempat mengajarkan kepada kita hal yang unik. Kita akan bahas satu persatu di dalam minggu-minggu ke depan. Ini menjadi pendahuluan. Dikatakan di dalam ayat yang yang ke-8, ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. Saudara, di sini ada beberapa pola yang Tuhan mau ajarkan untuk kita punya new pattern. Yang pertama itu ingat. Nanti yang kedua apa? Kuduskan. Setelah itu apa? Mempraktekkan bagi diri. Setelah itu apa? Mempraktekkan bagi orang lain. Nah ini pola yang akan kita pelajari. Ingat, kuduskan. Do it for yourself. Kemudian do it for others. Ingat, kuduskan, jalankan untuk dirimu, jalankan untuk orang lain. Nah inilah caranya pola yang baru itu dibentuk. Bagaimana membentuk? Dengan mengingat hari Sabat. Apa sih hari Sabat itu? Saudara, setiap pola hidup itu tidak bisa tidak, harus ada highlight, harus ada penekanan yang mempunyai makna yang bersifat historis. Adakah di antara saudara yang melakukan perayaan yang gak jelas, perayaan untuk apa? Datangnya di rumah nanti ada makan-makan. Oh ada apa? Oh ada perayaan. Perayaan apa? Perayaan gak tahu. Gak mungkin dong. Kalau ditanya, kenapa undang saya? Oh ayo makan-makan. Kenapa? Ya pas kami anniversary. Oh anniversary, selamat ya. Ayo kita makan-makan, kenapa? Oh saya ulang tahun. Oh ya puji Tuhan. Saya dulu di gereja sebelum saya ke GRI. Ada satu orang ibu masaknya enak sekali. Jadi kami mengusulkan untuk dia selalu punya perayaan. Ibu nikahnya tanggal berapa? Tanggal segini. Baiknya ada perayaan bu. Anak ibu yang pertama lahir tahun berapa? Tanggal berapa? Tanggal segini. Rayakan. Lalu ibu kalau nggak salah pernah ada punya anjing baru tanggal berapa itu? Ini juga dirayakan. Wah kita komporin terus. Ayo kita rayakan. Rayakan kemerdekaan Indonesia di rumah ibu. Rayakan hari raya agama di rumah ibu. Bahkan kalau perlu agama orang lain kita rayakan sekalian. Rayakan Idul Kurban di rumah ibu, kita potong sapi.
Karena enak sekali masakannya. Nah saudara nggak mungkin bikin perayaan tapi nggak ada memori masa lalu. Kalau begitu kita mesti punya memori masa lalu. Nah ini yang dikatakan ingatlah. Ingatlah berarti apa? Bikin pola baru. Bikin pola berdasarkan apa? Berdasarkan Tuhan. Tuhan yang mana? Tuhan yang bertindak. Pola utamamu adalah mengingat tindakan Tuhan. Tindakan Tuhan yang paling besar itu apa sih? Nah ini jadi pertanyaan untuk menguji jemaat. Ini ujian ya. Saudara, apakah tindakan Tuhan yang paling besar? Kira-kira siapa yang bisa ditembak untuk menjawab? Jonathan. Jonathan ini sering nanya, jadi saya balas dendam. Saya terus cari-cari di mana Jonathan ketemu. Jonathan, menurutmu tindakan Tuhan yang paling besar itu apa? Silakan. Agak keras jawabnya ya. Oke, kematiannya di atas kayu salib yang melakukan apa tuh? Menebus. Apa itu menebus? Membebaskan kita dari tiran yang lama. Menuju kepada kehidupan yang kekal. Ada apa di kehidupan yang kekal? Ada Tuhan yang menyertai. Menyertai dengan apa? Dengan mengundang kita untuk hadir bersama dengan dia. Itu bukan jawaban dia, jawaban saya. Nah saudara, apa pekerjaan Tuhan yang paling besar? Ya tadi yang dia jawab semua benar, tapi ada satu yang utama. Tuhan mengundang kita untuk menikmati dia. Ini pekerjaan dia paling besar. Saudara, kalau dia cuma menyelamatkan, kita diselamatkan untuk apa? Kalau kita diberikan anugerah, anugerah apa yang paling utama? Yang paling utama itu Tuhan. Saudara, seluruh ciptaan itu cuma pancaran dari mulia Tuhan. Yang asli itu ada di Tuhan. Saudara, siapa di sini ya yang kalau lihat foto, aduh sekarang udah gak pakai foto ya. Sekarang kalau lihat ya foto yang di forward di WA gitu ya. Misalnya, saudara punya pacar, misalnya Jonathan punya pacar ya. Belum? Saya kasih waktu 2 minggu cari ya. Nah Jonathan punya pacar. Lalu Jonathan ada di Karawaci. Pacarnya ternyata adalah orang Geneva. Gereja di GRII Jenewa misalnya. Pacarnya jauh dari dia. Lalu dia terus lihat foto pacarnya di handphonenya. Aduh pacar saya cantik. Lalu dia terus ingatkan kecantikan pacarnya. Pak Jimmy lihat pacar saya cantik ya. Oh iya. Kenapa kamu liatin HP terus mau lihat foto pacarku? Lalu satu kali karena Cynthia pacarnya pulang ke daerah Tangerang. Akhirnya bisa ketemu. Wah pacarnya ke rumahnya dia. Jonathan juga ada di daerah di Jawa. Kemudian minta ketemuan. Jonathan kita ketemu yuk. Kita makan siang sama-sama. Jonathan bilang oke. Lalu mereka ketemu makan siang. Mereka bertemu bersama-sama di sebuah restoran. Mereka duduk di satu meja. Kemudian pacarnya lihat Jonathan dan heran. Jonathan terus lihat HP. Jonathan kenapa? Enggak, aku lagi lihat pacarku. Aku pacarmu? Iya. Ini fotonya dia. Aku ada di depanmu. Iya, tapi lebih cantik di foto. Jangan ngomong gitu ya, nanti awas. Itu tips bagus untuk putus. Tapi aku mau lihat foto aja. Gak bisa, foto itu kalah jauh dari asli. Begitu sudah ada yang asli, yang foto gak penting. Nah saudara, berkat Tuhan itu cuma pancaran dari diri Tuhan. Diri Tuhan lebih penting dari pancaran kemuliaan Tuhan. Maka Tuhan tidak mengatakan, hei manusia, saya berikan kepadamu pancaran kemuliaanku. Bukan. Tuhan tidak mengatakan, hei manusia, saya berikan kepada kamu bayang-bayang saya. Tidak. Tuhan mengatakan, hei manusia, saya undang engkau untuk bersama aku. Menikmati kehadiranku. Dan waktu kita menikmati kehadiran Tuhan, modenya adalah worship, ibadah. Saudara kalau ketemu seekor anjing, begitu saudara ke rumah orang lalu lihat ada seekor anjing, langsung rasa anjingnya lucu ya. Lalu saudara mulai mode bertemu anjing lucu. Oh lucu ya, sini, Blackie. Atau biasa anjing dinamai berdasarkan warna ya. Whitey, Greeny, Bluey, atau siapapun. Reddy, maaf kalau dia namanya Reddy ya. Lalu anjing itu mendekat, lalu saudara bilang, oh lucu kamu, lucu ya. Lalu kepalanya mulai saudara garuk-garuk, saudara belai-belai, lucu kamu ya. Nah itu kalau ketemu anjing. Tapi kalau ketemu orang kan gak gitu kan. Saudara mau konseling sama saya, lalu lihat, Pak Jimmy, sini Pak Jimmy. Aduh lucunya. Enggak. Modenya beda. Saudara bilang, halo Pak Jimmy, bolehkah saya bicara sebentar? Nah itu modenya. Kira-kira kalau ketemu Tuhan modenya kayak apa ya? Saudara ketemu Tuhan samakah dengan ketemu pendeta lain? Ketemu Tuhan sama dengan ketemu presiden lain juga. Ketemu Tuhan modenya apa? Modenya adalah worship, ibadah seperti saat ini. Loh saya gak ketemu Tuhan Pak, saya ketemunya Bapak. Ini untuk reminder bahwa suatu saat nanti kita akan ketemu Tuhan. Ingatlah.
Nah maka saudara, Tuhan mau ajak kita punya pola baru. Kenapa kita susah lepas dari dosa? Karena dirimu yang lama itu tiran yang kejam. Bagaimana lepas dari tiran yang lama? Bikin pola baru. Pola baru cara bikinnya bagaimana? Ingatlah. Jangan berikan penekanan dalam hidupmu di mana dirimu yang paling utama. Jika hidupmu masih dijalani dengan dirimu paling utama, berarti tiran yang lama itu masih bertakhta. Dirimu yang lama masih berkuasa. Kalau begitu bagaimana supaya punya pola baru? Jadikanlah undangan Tuhan pola baru. Maka ibadah itu harus jadi utama. Adakah di sini yang menjadikan ibadah utama? Harus. Kalau sudah jadikan ibadah utama, yang lain-lain jadi sekondari. Oh kalau begitu bagaimana saya hidup? Dengan memikirkan bahwa seluruh hidup pola utamanya adalah worship, worship, worship. Jadi saudara bukan hidup dari Senin sampai Sabtu. Saudara hidup hari Minggu. Supaya nanti bisa ada kekuatan hari Senin sampai Sabtu. Ada unsur itu memang. Tapi yang paling utama adalah saya mau hidup dari Senin sampai Sabtu. Supaya saya bisa menikmati worship di hari Minggu. Kenapa ya di hari Minggu kita datang beribadah, kita menyanyi, kita berdoa dan lain-lain. Karena kita mau bawa hari Senin sampai Sabtu itu di dalam worship. Dari Senin sampai Sabtu saudara banyak pergumulan, saudara bawa di dalam ibadah. Dari Senin sampai Sabtu saudara bawa banyak berkat, saudara bersyukur kepada Tuhan di dalam worship. Dari Senin sampai Sabtu saudara diberikan begitu banyak keuangan, di hari Minggu saudara mempersembahkan keuangan. Dari Senin sampai Sabtu saudara memiliki begitu banyak kerangka berpikir yang tidak tertata rapi. Di hari Minggu saudara dengar khotbah supaya seluruh kerangka berpikir itu disatukan. Dari Senin sampai Sabtu saudara punya pergumulan-pergumulan. Saudara hari Minggu dapat hikmat untuk mengerti bagaimana menangani pergumulan itu. Jadi dari Senin sampai Sabtu pola utamanya Minggu. Hidup saudara pola utamanya adalah worship. Kenapa worship? Karena saudara akan mengingat bahwa Tuhan adalah Allah yang memberi diri kepada kita dan kita menikmati memberi diri kepada Tuhan. Biarlah kita menjadi orang yang mengingat hari Sabat. Lepas pola yang lama, masuk dalam pola yang baru. Ingatlah Sabat. Nah bagaimana dengan hal-hal lain? Bagaimana aku bisa menjalankan ibadah dengan baik? Nanti kita bahas di dalam kuduskanlah Sabat. Nah kalau saudara berpikir ini bagian akhir dari khotbah ya. Saya mau punya pola utama yaitu ibadah. Tapi ibadah kita kan bukan Sabat. Kenapa hari Minggu ya? Saudara, Sabat itu adalah the day, bukan hari 24 jam. Kalau kita lihat di dalam kitab suci, Sabat adalah undangan Tuhan untuk menikmati Dia. Maka saudara, undangan Tuhan untuk menikmati itu tidak tentu hari Sabtu. Sabat bisa diwakili oleh Sabtu, seperti orang Israel. Tapi Sabat juga bisa diwakili oleh hari lain. Yang lebih penting bukan hari apa, tapi merayakan apanya, itu yang lebih penting. Jadi kalau ada orang bilang, orang Kristen kok ibadah Minggu, harusnya Sabtu. Sabat itu Sabtu. Sabat artinya hari ke-7. Dan Sabtu adalah hari ke-7. Minggu itu hari pertama. Kenapa kalian ibadah hari Minggu? Kita tanya balik. Kamu sendiri hari Sabtu karena apa? Apa yang engkau ingat di hari Sabat? Oh, kami ingat hari Sabat itu hari Tuhan berhenti dari penciptaannya. Lalu mengundang kita untuk menikmati Dia. Oh, Tuhan mengundang engkau menikmati Dia. Iya. Di dalam bagian mana dalam sejarahmu? Di mana itu paling nyata? Wah, orang yang ibadah hari Sabat akan bingung. Orang Yahudi akan bingung. Hari yang paling nyata Tuhan mengundang, aduh yang mana ya? Orang Kristen bisa jawab. Hari paling nyata di mana Tuhan mengundang kita untuk menikmati Dia hadir adalah hari Dia bangkit. Waktu Dia bangkit, undangan untuk menikmati Dia yang hadir menjadi nyata. Karena Dia sudah bangkit, Dia sudah mengalahkan maut, Dia sudah menang dan kita diundang untuk menikmati kemenangannya. Maka orang Kristen ibadah hari Minggu karena mengingat peristiwa penting. Peristiwa apa? Peristiwa namanya kebangkitan. Kita menjadikan kebangkitan pola utama. Saudara, kalau tidak menjadikan kebangkitan pola utama, kita akan stres. Hidup gak ada guna, karena nanti akan mati. Tapi kalau kita jadikan kebangkitan pola utama, kita sadar setelah kematian ada kebangkitan. Kita tidak takut karena kematian sudah ditaklukkan. Demikianlah orang Kristen menjadikan kebangkitan Kristus pola utama. Nah maka kita beribadah di hari Minggu. Harap ini menjadi jawaban yang membuat saudara bisa berapologetik dengan tepat. Kenapa ibadah Minggu? Karena ada hari yang kami ingat deeply in our heart. Engkau ibadah hari Sabtu, boleh tanya dalam sejarah hal apa yang kamu ingat deeply in your heart. Kami orang Kristen mengingat kebangkitan Kristus. Itulah yang mendasari kami beribadah. Kenapa kita datang kepada Tuhan? Karena Kristus sudah bangkit. Kenapa kita boleh mendekat tahta Tuhan padahal kita orang berdosa? Karena Kristus sudah bangkit. Maka saudara utamakanlah Sabat.
utamakanlah beribadah. Saudara kalau mengatakan saya orang najis, saya tidak layak datang, Tuhan pasti benci saya kalau saya datang. Saudara berarti gak suka Tuhan. Kalau saudara mencintai Tuhan, saudara akan mengatakan, Tuhan, Engkau mau benci saya terserah, tapi saya akan tetap mengemis kepadamu. Saya akan tetap pegang jubahmu, saya akan tetap pegang kakimu, saya akan tetap datang menyembah Engkau. Tuhan bilang, aku benci dosamu. Tuhan, saya tidak mau pergi. Tidak ada cara apapun membuat Engkau mengusir saya dari hadapanmu. Engkau tidak layak datang. Ya Tuhan, aku tidak datang sebagai anak, aku datang sebagai hamba yang menerima remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Aku seperti anjing yang hanya menjilat roti yang jatuh dari meja tuannya. Itu sikap kita. Saya heran ya, ada orang sudah lama gak ke gereja kami datangi. Kenapa gak ke gereja? Saya masih berdosa. Ya kamu tambah dosanya dengan gak peduli Tuhan. Jika engkau mencintai Tuhan, there is no force in you yang akan menghalangi engkau datang kepada Tuhan. Gak ada kekuatan apapun dari dirimu yang lama yang sanggup mencegah engkau datang kepada Tuhan. Maka saudara, mari kuduskan, ingatlah dan kuduskan hari Sabat. Nah hari ini kita memberikan penekanan pada ingatlah hari Sabat. Dan nanti di dalam pertemuan berikut kita akan bahas mengenai menguduskan hari Sabat. Mari kita berdoa. Bapa yang di surga, tolonglah kami menikmati Tuhan dengan pola baru hidup kami. Kami mau punya tujuan dari kebebasan kami. Kami mau menikmati Tuhan. Tapi kami harus hancurkan tiran yang lama, yaitu diri kami yang begitu keras menindas kami. Kami mohon kami diizinkan untuk menang terhadap diri yang lama dengan meninggalkan pola hidup yang lama dan masuk ke dalam pola hidup yang baru. Tuhan, pola hidup kami yang lama terus berputar pada diri kami. Diri kamilah yang penting, perasaan kami yang penting, apa yang kami perlukan itu yang penting. Dan kami menghidupi pola yang membuat kami hancur. Tolong kami untuk mementingkan kehadiran Tuhan. Dan biarlah ada pola baru yang membuat kami hidup dengan cara yang merdeka. Bebas dari diri yang lama. Tolong ya Tuhan, supaya ingatan akan kebangkitan Kristus. Ingatan yang membuat kami ingin beribadah kepada Tuhan. Itulah yang menjadi pola utama di dalam liturgi kehidupan kami. Hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Sampai kami bertemu dengan Tuhan. Tolonglah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.